Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Faradita Suli, NIM O1A1200076 dari kelas B. Pada kali ini saya akan mempresentasikan mengenai metabolisme karbohidrat. Langsung saja. Yang pertama, definisi glikolisis, glikogenesis, glikogenolisis, dan gluconeogenesis. Glikolisis merupakan pemecahan glukosa. Glikolisis adalah rangkaian reaksi yang mengubah glukosa menjadi dua molekul piruvat. Pada proses ini juga dihasilkan ATP dan dikenal sebagai Embden-Meyerhof pathway. Ada 10 langkah untuk menjadi piruvat. Glikogenesis merupakan proses pembentukan glikogen dari glukosa yang selanjutnya akan disimpan dalam otot maupun hati, karena glikogen adalah suatu bentuk karbohidrat yang disimpan dalam tubuh yang sama dengan amilum dari tumbuhan. Selanjutnya, glikogenolisis. Pemecahan glikogen terlebih dahulu harus dipecah untuk dapat memperoleh glukosa sebagai energi, yang mana proses glikogenolisis terjadi di dalam jalur yang berbeda dengan bantuan enzim fosforilase. Kemudian fosfat anorganik akan melepaskan sisa glukosa untuk mendapatkan D-glukosa fosfat, sehingga dapat diartikan bahwa proses glikogenolisis adalah suatu proses pemecahan glikogen yang terjadi melalui jalan yang berbeda yang tergantung dari proses apa yang mempengaruhinya. Molekul glikogen dapat menjadi lebih kecil atau bahkan lebih besar, namun sangat jarang apabila molekul tersebut dapat dipecah dengan sempurna. Selanjutnya, gluconeogenesis. Proses gluconeogenesis dapat terjadi apabila terdapat sumber energi dari karbohidrat sudah tidak lagi tersedia, sehingga tubuh akan menggunakan lemak sebagai sumber energi. Nah, apabila lemak di dalam tubuh juga sudah tidak tersedia, maka proses pemecahan protein akan terjadi, sehingga dapat diartikan bahwa gluconeogenesis merupakan suatu lintasan metabolisme yang dapat dimanfaatkan tubuh untuk menjaga kadar glukosa dalam darah tetap seimbang selain dengan glikogenolisis. Selanjutnya yaitu glikolisis anaerob. Saat tidak ada oksigen yang cukup, energi dapat dilepaskan dalam jumlah kecil melalui glikolisis anaerob, yang juga dikenal dengan fermentasi pada tumbuhan, jamur, dan bakteri karena konversi glukosa menjadi piruvat tidak membutuhkan oksigen. Jadi glikolisis anaerob ini bekerja dengan tanpa memerlukan oksigen. Nah, sekarang bagaimana glukosa berubah menjadi dua piruvat? Jadi, glukosa ini pertama diubah menjadi glukosa 6-fosfat dengan bantuan enzim glukokinase. Seperti ini, dengan bantuan enzim glukokinase, di mana ATP berubah menjadi ADP. Jadi dapat kita tulis minus 1 ATP karena sudah dipakai untuk mengubah menjadi ADP. Selanjutnya berubah menjadi fruktosa 6-fosfat. Lalu berubah lagi menjadi fruktosa 1,6-fosfat dengan enzim fosfofruktokinase. Ini yang dimana di sini ATP-nya diubah lagi menjadi ADP dan bisa kita tulis minus 1 ATP. Jadi dari glukosa ke fruktosa 1,6-fosfat ini sudah berkurang 2 ATP. Nah, dari fruktosa 1,6-fosfat ini dibagi menjadi dua proses, yaitu ada gliseraldehid 3-fosfat, ada DHAP. Sekarang, bagaimana gliseraldehid 3-fosfat ini bisa berubah menjadi piruvat? Jadi,
Fruktosa 1,6 fosfat ini mempunyai 6 atom C, yang mana ketika di gliseraldehid 3 fosfat dia berubah menjadi 2 molekul, di mana masing-masing molekulnya memiliki 3 atom C. Jadi jumlahnya ada 6 atom C. Lalu diubah menjadi 1,3 bifosfogliserat, di mana terjadi perubahan NAD+ menjadi NADH. Karena di sini tadi di gliseraldehid 3 fosfat itu 2 molekul, maka di sini juga 2 molekul 1,3 bifosfogliserat, yang mana dia membutuhkan 2 NAD+ untuk mengubah menjadi 2 NADH. Jadi bisa kita tulis plus 2 NADH. Selanjutnya dari 1,3 bifosfogliserat berubah menjadi 3 fosfogliserat. Ini 3 fosfogliserat. Di sini juga mempunyai 2 molekul. Lalu di sini 2 ADP diubah menjadi 2 ATP, bisa kita tulis plus 2 ATP. Kemudian berubah menjadi 2 molekul fosfogliserat, lalu diubah menjadi fosfoenol pirufat. Ini berubah menjadi 2 fosfogliserat dan diubah lagi menjadi fosfoenol pirufat. Nah, setelah dari fosfoenol pirufat, maka berubah menjadi 2 molekul pirufat yang dibantu oleh enzim pirufat kinase. Ini dibantu oleh enzim pirufat kinase. Nah, di sini 2 ATP diubah menjadi 2 ADP diubah menjadi 2 ATP, dan bisa kita tuliskan plus 2 ATP. Nah, sehingga total energi yang diperoleh dari proses glikolisis dapat dituliskan min 1 ATP dari proses glukosa yang diubah ke glukosa 6 fosfat ditambah min 1 ATP dari fruktosa 6 fosfat ke fruktosa 1,6 fosfat ditambah 2 NADH dari gliseraldehid 3 fosfat ke 1,3 bifosfogliserat ditambah 2 ATP dari 1,3 bifosfogliserat ke 3 fosfogliserat ditambah lagi 2 ATP dari fosfoenol pirufat ke 2 molekul pirufat, sehingga total keseluruhannya yaitu 2 NADH dan 2 ATP. Lanjut ke proses glikolisis aerob. Glikolisis merupakan tahapan pertama dari proses aerob untuk menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Ketika tubuh membutuhkan energi, glukosa akan diproses untuk menghasilkan energi melalui tahapan glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan transport elektron. Tahapan tersebut dapat berlangsung jika ada oksigen. Nah, tahapan pertama glikolisis aerob ini kan glikolisis, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bagaimana glukosa berubah menjadi 2 pirufat. Nah, 2 pirufat tadi diubah menjadi asetil koenzim A. Proses ini disebut dengan dekarboksilasi oksidatif. 2 pirufat ini diubah menjadi 2 asetil koenzim A, di mana NAD+ diubah menjadi 2 NADH. Jadi energi dari proses glikolisis sampai dekarboksilasi oksidatif yaitu 2 ATP ditambah 2 NADH ditambah 2 NADH yang tercipta di dekarboksilasi oksidatif. Jadi totalnya yaitu 2 ATP dan 4 NADH. Pada proses glikolisis sampai pirufat menghasilkan 2 ATP dan 2 NADH. Kemudian dari pirufat berubah menjadi asetil koenzim A
dan menghasilkan 2 NADH pula. Jadi, dari proses glikolisis sampai membentuk asetil koenzim A menghasilkan energi 2 ATP dan 4 NADH. Selanjutnya masuk kepada siklus Krebs. Siklus Krebs atau siklus asam sitrat merupakan rangkaian reaksi di dalam mitokondria yang menghasilkan katabolisme residu asetil dengan membebaskan sejumlah ekuivalen hidrogen yang pada oksidasi menyebabkan pelepasan sebagian energi bebas bahan bakar jaringan. Sekarang kita lihat bagaimana asetil koenzim A ini menghasilkan energi, yaitu dimulai dari 2 asetil koenzim A diubah menjadi 2 asam sitrat. Nah, koenzim A-nya dilepaskan. Setelah menjadi 2 asam sitrat, berubah lagi menjadi 2 asam alfa ketoglutarat. Di sini 2 NAD+ diubah menjadi 2 NADH dan 2 CO2 dilepaskan. Jadi di sini kita sudah dapatkan 2 NADH. Lalu masuk pada proses 2 suksinil koenzim A di mana 2 NAD+ diubah menjadi 2 NADH dan CO2 dilepaskan. Jadi di sini kita dapatkan lagi 2 NADH. Lalu 2 suksinil koenzim A diubah menjadi 2 asam suksinat yang mana ini 2 asam suksinat yang mana 2 ADP ditambah 2 fosfat menghasilkan 2 ATP. Jadi di sini kita dapatkan lagi energi sebanyak 2 ATP. Lalu dari 2 asam suksinat menjadi 2 asam fumarat. 2 FAD+ diubah menjadi 2 FADH2. Di sini juga kita dapatkan 2 FADH. Lalu masuk ke 2 asam fumarat berubah menjadi 2 asam malat. Di sini tidak terjadi pembentukan energi. Lalu 2 asam malat diubah menjadi 2 asam oksaloasetat. Ini 2 asam oksaloasetat. Di sini 2 NAD+ diubah menjadi 2 NADH. Jadi dalam siklus Krebs ini energi yang kita dapatkan yaitu plus 2 NADH plus 2 NADH plus 2 ATP plus 2 FADH plus 2 NADH. Jadi total energi yang didapatkan dari proses glikolisis aerob adalah 10 NADH ditambah 2 ATP ditambah 2 FADH. Dibandingkan dengan glikolisis anaerob, glikolisis aerob ini menghasilkan lebih banyak energi. Pada glikolisis anaerob tadi hanya menghasilkan 2 ATP. Sedangkan pada glikolisis aerob ini menghasilkan energi 10 NADH ditambah 2 ATP ditambah 2 FADH. Yang terakhir yaitu rantai respirasi atau transport elektron. Nah, ketika NADH berubah menjadi ATP, dia melepaskan 3 molekul H+, sehingga 1 NADH itu sama dengan 3 ATP. Sini bisa kita lihat, ini NADH, di sini ATP. Nah, ketika NADH ini berubah menjadi ATP, dia melepaskan 3 molekul H+. Ya, ada 1, 2, 3. Sehingga 1 NADH itu sama dengan 3 ATP. Nah, yang kedua ketika FADH berubah menjadi ATP melepaskan 2 molekul H+, ini 1, 2, sehingga 1 FADH itu sama dengan 2 ATP. Nah, hasil keseluruhannya yaitu 10 NADH ditambah 2 ATP ditambah 2 FADH sama dengan 10 dikali 3 ATP ditambah 2 ATP ditambah 2 kali 2 ATP sama dengan 30 ATP ditambah 2 ATP ditambah 4 ATP sama dengan 36 ATP. Yang terakhir yaitu hubungan antara metabolisme karbohidrat, lipid, dan asam amino. Karbohidrat
lemak dan protein akan dimetabolisme yang hasil akhirnya menjadi asetil koenzim A, di mana asetil koenzim A merupakan substrat untuk siklus Krebs. Kemudian dari siklus Krebs dihasilkan CO2, hidrogen FAD-NAD, dan ATP. Hidrogen merupakan substrat untuk rantai respirasi. Mungkin sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.